Mari kita buka kitab kita di dalam kitab Roma pasal 28. Roma pasal 8 ayat 28. Kita akan baca satu ayat saja. Roma 8 ayat 28. Kita baca secara bersama-sama saudara, karena ini hanya ada satu ayat. Roma 8 pasal 28, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Firman Tuhan merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Roma, bahwa mereka adalah jemaat mula-mula yang berdiri di sana. Mereka baru mengikuti Yesus, mereka baru menjadi seorang Kristen di kota Roma pada saat itu saudara. Dan Paulus menguatkan kepada mereka bahwa Tuhan selalu bersama dengan mereka. Tuhan selalu menyertai mereka dan Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Allah turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita saat ini. Apapun yang saudara sedang alami, apapun kondisi kehidupanmu saat ini, pasti ada rencana Tuhan. Pasti ada kebaikan yang Tuhan sedang rencanakan, yang Tuhan sedang persiapkan untuk kehidupan saudara pagi hari ini. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan Tuhan turut bekerja, Allah turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi saudara, ketika kita dalam kondisi yang sedang baik-baik saja, mungkin kita gampang mengatakan seperti ini. Kita dalam keadaan yang sedang tidak punya masalah, kita dalam keadaan yang sehat, usaha kita lancar, pekerjaan kita bagus, pendidikan kita, sekolah kita bagus, kita gampang mengatakan, oh ini kebaikan yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi ketika engkau sedang berada dalam kondisi yang terburuk saat ini, kau berada di dalam sebuah kondisi yang paling lemah terjadi dalam hidupmu, engkau berada di dalam kesesakan saat ini, engkau berada dalam pergumulanmu saat ini, mungkin sangat berat bagi saudara untuk mengatakan, oh ini kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetapi saudara percayalah bahwa Tuhan itu selalu menyertai hidup kita. Saya menyaksikan sebuah kesaksian oleh seorang pendeta bernama Peter Tanci. Dia seorang pendeta di gereja Christ Commission Fellowship di Filipina. Di dalam kesaksiannya ini saudara, pendeta ini menyaksikan bahwa anaknya yang berumur 15 tahun mengalami kondisi yang sangat buruk, yaitu dia diperkosa oleh 7 orang laki-laki. Seorang anaknya perempuan diperkosa oleh 7 orang. Di dalam kesaksiannya dia berkata, mengapa Tuhan mengizinkan kejadian seperti itu terjadi dalam kehidupan keluarga kami? Padahal dia selalu mengajarkan anaknya untuk selalu membaca Alkitab setiap hari. Padahal dia seorang hamba Tuhan yang hidupnya selalu berada di dalam kekudusannya Tuhan. Dia melayani banyak orang, dia menyampaikan Injil keselamatan. Tetapi mengapa Tuhan mengizinkan kejadian itu terjadi di dalam hidupnya? Satu dilema yang sangat berat di dalam kehidupan dia ketika kondisi itu terjadi, saudara. Bahkan ketika dia sedang berada di dalam kondisi yang paling lemah bersama dengan istrinya, ada
ada bisikan yang berkata untuk dia, sudahlah, lupakan saja Tuhanmu. Engkau melayani Tuhan, engkau mengajarkan Injil kepada anakmu, anakmu kondisinya seperti ini sekarang. Ada bisikan yang kuat di dalam telinga dia dan istrinya dan berkata, sudahlah, lupakan saja Tuhanmu. Tetapi ada juga suara roh Tuhan berkata kepada dia, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tapi tertaji begitu sangat dilematis, tertekan dia seorang hamba Tuhan, tapi dalam satu kondisi anaknya, gadisnya sedang berada di dalam kondisi yang terpuruk. Tetapi dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu bahwa ini kedatangan. Kemudian dia berkata kepada istrinya, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan atas kondisi yang kita alami. Saudara, hari Jumat kejadian yang dialami oleh anaknya perempuan, hari Minggu dia tetap datang melayani Tuhan. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu saat ini, baik buruk, baik, pasti ada kebaikan yang Tuhan sedang rencanakan dalam hidup saudara. Ada dua hal di dalam hidup ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ada hal yang bisa kita ubah dalam hidup kita. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Kita bisa mengubah sikap hati kita. Kita bisa mengubah respon kita. Kita bisa mengubah kebiasaan kita, ya kan? Yang dulu saudara punya kebiasaan sering datang terlambat, lalu saudara berubah, saudara sekarang sudah datangnya sudah rajin, tidak terlambat. Itu kan bisa diubah. Yang dulu sifat saudara malas, ya kan? Sekarang saudara rajin. Yang dulu sifat saudara itu adalah membangkang, memberontak, sekarang taat dan setia. Itu yang bisa diubah oleh manusia. Tapi ada juga yang tidak bisa kita ubah, karena itu sudah kehendak Tuhan. Yaitu misalkan siapa yang menjadi orang tua kita, itu kan sudah rencana Tuhan. Aku mau orang tua saya orang yang kaya, aku mau orang tua saya orang tua yang punya harta yang banyak. Kita gak bisa menentukan seperti itu. Itu sudah rencana Tuhan, itu sudah kehendak Tuhan. Jadi jangan kita menyesali akan orang tua kita sendiri. Yang tidak bisa kita ubah itu adalah bagaimana perlakuan orang kepada kita. Kalau kita bersikap baik, orang pasti akan berbuat baik. Kalau kita bersikap buruk, orang pasti akan berbuat buruk. Yang tidak bisa kita ubah adalah hal yang sudah terjadi dan masa lalu di dalam kehidupan kita. Tapi saudara, banyak sekali orang saat ini fokusnya adalah hanya ingin mengubah hal yang tidak bisa kita ubah. Sehingga kita sering mengajari dan mendikte Tuhan untuk hal yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Tuhan, aku maunya begini Tuhan. Tuhan, aku maunya begini Tuhan. Tahu Tuhan, aku maunya begini Tuhan. Padahal itu bukan rencana Tuhan. Karena kita sedang mengajari Tuhan. Padahal itu menjadi bagiannya Tuhan, bukan menjadi bagian. Pagi ini kita mau belajar saudara, bagaimana supaya Allah turut bekerja dalam hidup kita. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah Tuhan tidak pernah bekerja dengan menggunakan jalan pintas, atau bahasa lainnya adalah secara instan. Ada proses yang harus kita lalui saat ini. Ada tahapan-tahapan, step by step yang harus kita jalani saat ini untuk mencapai apa yang menjadi rencana dan janjinya Tuhan dalam hidup saudara. Yang namanya instan itu saudara, pasti tidak ada yang kita lihat suksesnya itu bisa bertahan. Kalau saudara pernah melihat para juara-juara misalkan dari ajang pencarian bakat, dia juara kan. Tapi
Tapi kita lihat banyak juga yang setelah mereka juara itu kembali kehidupannya semula. Dia tadinya seorang pengamen, dia juara, dia menang, dia dapat hadiah yang besar. Sekarang ada lagi yang kembali. Kenapa? Karena dia tidak menjalani proses untuk menjadi seorang juara itu. Karena dilakukan secara instan, secara jalan pintas. Tapi saudara, firman Tuhan menguatkan kita pada saat ini, Tuhan tidak sedang bekerja secara instan dalam hidup saudara. Yang Tuhan inginkan adalah prosesnya yang terpenting daripada jawaban doa saudara saat ini. Sangat mudah untuk Tuhan menjawab doamu sekarang saat ini. Sangat mudah untuk saat ini juga apa yang engkau doakan dikabulkan oleh Tuhan. Tapi bukan itu yang terpenting. Yang Tuhan inginkan adalah proses kehidupanmu. Sampai engkau melihat betul-betul, engkau percaya, berharap bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup saudara. Ya. Kadang-kadang kita dibawa ke padang gurun yang sangat kering dan tandus. Kadang-kadang kita berada dalam kondisi yang sedang tidak punya apa-apa saat ini. Sangat kering, sangat tandus. Tapi itu proses yang dilakukan oleh Tuhan untuk membentuk kehidupan kita saat ini, saudara. Bagaimana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju padang pasir selama 40 tahun lamanya. Artinya Tuhan sedang memproses Musa menjadi seorang pemimpin untuk bangsa yang besar, bangsa Israel. Di mana? Di padang gurun. Kenapa Tuhan tidak langsung bawa Musa langsung pergi ke tanah Kanaan, dari Mesir langsung ke Kanaan? Kenapa Tuhan nggak langsung bawa ke sana? Bisa kan? Bisa. Tapi Tuhan ingin prosesnya yang dijalani oleh Musa. Bagaimana Musa dapat memimpin bangsa yang besar ini dengan jumlah yang sangat banyak, dan dia menjadi pemimpin banyak orang yang mengikut Tuhan. Bahwa Tuhan saat ini sedang ingin melihat bagaimana saudara diproses oleh Tuhan. Kadang-kadang kita berada di kondisi difitnah, direndahkan, dibuang, dan dikucilkan oleh banyak orang saat ini. Bagaimana Yusuf difitnah, Yusuf dijual, Yusuf dipenjara di dalam kehidupan dia. Ya. Tetapi ini yang Tuhan inginkan dari seorang Yusuf. Tuhan ingin memproses Yusuf menjadi seorang pemimpin dari bangsa Mesir pada saat itu. Sehingga ketika dia melewati proses kehidupannya itu, dia difitnah, dia dijual, dia dimasukkan ke dalam penjara. Setelah dia melewati prosesnya itu, dia menjadi pemimpin. Dia diangkat oleh Raja Firaun menjadi Perdana Menteri dari Mesir. Dan Tuhan sedang menginginkan ada proses yang bisa saudara lalui di dalam kehidupanmu saat ini bersama dengan Tuhan. Amin. Kadang kita harus melewati padang gurun, kering dan tandus. Kadang kita dihujat, kadang kita difitnah, kadang kita direndahkan orang. Tapi ketika saudara bisa melewati proses demi proses kehidupan itu, engkau akan melihat bagaimana ada berkat kemuliaan yang Tuhan berikan. Amin. Yang kedua adalah kita harus memahami cara kerjanya Tuhan. Ya, saudara, bangsa Israel itu tidak bisa memahami prosesnya Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka selalu bersungut-sungut, mereka selalu mengeluh, tidak pernah bersyukur. Mereka selalu mempermasalahkan tentang Musa. Bahkan mereka menuduh bahwa Musa adalah seorang penipu. Bahkan mereka ingin kembali ke Mesir. Ketika
ketika mereka sedang berada di padang gurun, ya, mereka menyalahkan Musa. Kenapa engkau membawa kami ke padang gurun yang kering dan tandus ini? Kalau begini Musa, lebih baik kami kembali saja ke Mesir. Padahal mereka sedang diproses oleh Tuhan, tapi mereka tidak memahami bagaimana cara kerja Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka mengeluh, mereka putus asa, mereka menyerah, mereka kecewa, mereka sakit hati. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak memahami proses Tuhan dalam hidup mereka. Ingin bunuh diri, ya kan? Ingin mengakhiri hidup secara instan, tidak mau melayani, tidak mau ke gereja, ya kan? Tidak mau ketemu orang, kembali ke kehidupan yang lama. Ini orang yang tidak menikmati memahami proses Tuhan dalam hidupnya. Sama seperti bangsa Israel, bersungut terus. Padahal di depan sana Tuhan sudah menyediakan Kanaan yang melimpah, yang makmur, yang bisa dinikmati oleh keturunan mereka. Tapi mereka tidak memahami itu. Mereka hanya tahu yang enaknya tentang Tuhan. Mereka hanya tahu yang bagus-bagusnya. Kemudian bagaimana Maria dan Marta pada saat itu meminta Yesus mendoakan saudaranya Lazarus yang sedang sakit. Ya. Mereka ingin Tuhan, saudaraku Lazarus sedang sakit, datanglah Tuhan di rumah kami untuk mendoakan saudara kami. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tetap tinggal di daerah itu selama 2 hari lamanya. Dia tidak pergi untuk mendoakan Lazarus. Maria dan Marta tidak memahami bagaimana proses Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka. Dan ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus sudah meninggal selama 4 hari, barulah dia pergi menjumpai mereka. Apa yang dikatakan oleh Maria dan Marta di dalam firman Tuhan? Mereka berkata, Tuhan, seandainya saja pada saat itu Kau datang Tuhan, mendoakan saudara kami Lazarus, dia tidak akan mati. Tapi dia sudah mati. Dia sudah meninggal. Apa maksud dari perkataan mereka? Ya. Maksud dari perkataan Maria dan Marta ini artinya adalah Yesus tidak peduli kepada Lazarus. Terlambat Yesus datang pada saat ini karena dia sudah mati. Karena mereka tidak memahami rencana kerja Tuhan. Karena mereka tidak memahami proses yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan mereka. Kemudian apa yang terjadi? Lalu Yesus berkata, hai Lazarus, bangkit dan keluarlah engkau dari kamu. Seketika itu juga Lazarus pun bangkit dari kamu. Itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan bukan untuk menyembuhkan Lazarus, tapi rencana Tuhan adalah untuk membangkitkan orang dari kematian. Kalau menyembuhkan orang sudah banyak dilihat oleh orang pada saat itu. Tetapi ketika Yesus dapat membangkitkan orang mati, itu kuasa yang lebih besar yang dimiliki oleh Yesus. Dan orang akan terkagum-kagum akan mujizat yang dilakukan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan selalu bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Bahkan pada saat situasi yang tidak baik sekalipun, Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu kita harus berkata, bukan hanya karena satu sisi saya belum melihat sisi baik, tetapi bukan berarti itu tidak baik dalam hidup. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, masalah, pergumulan, dan air matamu saat ini itu merupakan cara Tuhan untuk mendidik saudara agar saudara dapat memahami rencana Tuhan dan proses kehidupan saudara
pada saat ini. Yang ketiga dan yang terakhir adalah kita akan melihat cara kerja Tuhan kalau kita mengasihi. Di kalimat terakhir di Roma 8 ayat 28 dikatakan akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Tuhan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Persoalan yang datang yang kita alami saat ini, baik itu dari keluarga, sekolahmu, kuliahmu, pekerjaanmu, bisnismu, bahkan pelayananmu saat ini, yang sedang Tuhan lihat dalam hidup kita adalah bagaimana respon kita kepada Tuhan. Apakah kita tetap terus mengasihi Tuhan ketika kita sedang berada di dalam pergumulan yang berat, atau kita malah marah sama Tuhan, atau kita kecewa sama Tuhan, kita diam sama Tuhan, kita putus asa, kita tidak mau berdoa, kita tidak mau pelayanan, kita tidak mau lagi percaya kepada Yesus. Ini yang sedang ingin Tuhan lihat sekarang dalam hidup saudara saat ini. Apakah kita tetap setia, tetap taat, dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita di saat semua Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita saat ini? Ini yang Tuhan lihat. Tuhan sedang uji apakah kau sungguh-sungguh mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan harus tahu dulu, kalau kita betul-betul mengasihi Dia, maka Dia akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ya. Kalau orang yang mengasihi Dia, firman Tuhan katakan mereka yang sudah terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau orang yang sudah terpanggil oleh Tuhan dan hidup dalam rencana Tuhan, itu tidak akan pernah goyah. Meskipun usahanya hancur, persoalan di dalam rumah tangganya itu tidak pernah selesai, di dalam pekerjaannya, di dalam pendidikannya, sekolahnya, kuliahnya, bahkan di dalam pelayanannya pun tidak mengalami perubahan, tetapi dia tetap terus menjalani kehidupannya dengan penuh semangat, sukacita, bekerja keras dan berusaha, tetap terus melayani sama Tuhan dan percaya Tuhan sanggup akan mengubahkan keadaan hidup dia menjadi sesuatu yang lebih baik lagi kalau dia sudah terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu saudara, marilah kita mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi dalam hidup. Setialah kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Dia. Baik dalam keadaan susah, keadaan terburuk, keadaan dalam titik saudara yang paling rendah saat ini, engkau harus semakin lagi taat dan percaya kepada Tuhan. Amin. Maka kita akan melihat kebaikan Tuhan terjadi dalam hidupmu, karena Tuhan sedang bekerja di dalam